Ada kejadian begini, semoga ini yang terakhir. Semoga ini tidak terjadi lagi, tapi terjadi juga. Betul nih. Jadi yang membedakan orang pintar dengan orang cerdas itu, kalau orang pintar pandai menyelesaikan masalah. Betul. Kalau orang cerdas pandai membuat antisipasi sehingga tidak terjadi masalah. Apa yang menjadi keinginan penyelenggara itu harus diumumkan. Umumkan, seperti di pesawat lah, naik pesawat. Kalau pesawat ini nanti mengalami celaka, maka pintu ada di sini, di situ, harus di mana berada, itu harus. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YS Podcast, jumpa lagi dengan saya Yusron Sodi, tuan rumah YS Podcast. Kali ini kita akan membahas ini sangat penting, terutama karena kita di daerah wisata dan terkenal ini akan banyak memiliki potensi-potensi wisata yang akan mengundang keramaian. Ini musibah datang. Ya, kita tidak tentu menginginkan ini, tapi dari musibah itulah kita akan belajar. Nah, alhamdulillah ini sudah hadir di Mik Bayu. Assalamualaikum Mik Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mik sudah hadir di YS Podcast. Sama-sama, alhamdulillah. Ya, ini kita akan membincangkan ini bagaimana sebetulnya Mik potensi ini kan kita harus berbicara potensi karena daerah kita ini kan dikenal dengan nantinya akan banyak sekali event, bahkan mohon maaf event-event pentas budaya pun kan cukup banyak, bahkan setiap minggu saat ini itu ada presian di mana-mana Mi. Persis betul. Ya karena banyak event-event seperti itu, maka kita akan coba belajar. Nah, nanti dari pengalaman Mami nih, bagaimana sebetulnya mengelola keramaian, memanage orang banyak ini kan kemarin juga ada masukan juga ketika perhelatan MotoGP. Nah, bagaimana mengurai kerumunan yang ada di tiketing, penukaran tiket sampai ke pulang, sehingga bisa dipastikan itu aman. Nah, kita belajar dari sepak bola terakhir ini, di Malang di Jawa Timur ini. Sebetulnya apa yang terjadi, Mi Bayu? Ya, pertama-tama kita ucapkan duka cita yang mendalam atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang Malang. Dan itu ingat menjadi sorotan dunia. Betul. BBC itu setiap hari sejak kejadian, setiap korban. Setiap hari menayangkan itu BBC London. Betul. Ya, jadi dan selalu kita mengatakan kalau ada kejadian begini, semoga ini yang terakhir. Semoga ini tidak terjadi lagi, tapi terjadi juga. Betul Mi. Jadi yang membedakan orang pintar dengan orang cerdas itu, kalau orang pintar pandai menyelesaikan masalah. Betul. Kalau orang cerdas pandai membuat antisipasi sehingga tidak terjadi masalah. Betul. Ya, itu. Nah, mungkin pada bincang-bincang kita kali ini, saya selaku sudah purna tugas sih, tapi kan pengalaman Mami ini pernah punya pengalaman 5 tahun lebih di sebagai Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pernah juga mempelajari dan mengalami beberapa event besar yang mengumpulkan banyak orang yang saat itu MTQ ke-26 MTQ 26 saat itu di mana pelaksanaannya Mi? Di Mataram. Itu kerumunannya besar sekali dengan pengangkutan logistiknya yang juga sudah sangat besar kemudian kita juga mempersiapkan bila hari skenario kerumunan untuk MotoGP, USBK dan seterusnya. Betul. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah kan sebagai orang Sasak yang gemar sekali dengan olahraga tradisi Presean itu itu hampir setiap pekan diadakan itu berkerumun juga. Selain berkerumun Mi, resiko kerusuhannya kan itu kan
Tidak. Aktivitas tinggi Tidak. juga itu. Tidak. Tidak. Jadi justru yang heran, nampak keras PC ini, betul, tapi tidak pernah menyebabkan kerusuhan yang hebat. Ya, tidak pernah ada menyebabkan PC itu menyebabkan konflik horizontal. Ya, setelah ini setelah selesai tidak menimbulkan. Tidak. Itu yang fenomenal. Bandingkan dengan sepak bola. Betul. Ya, bahkan korban nyawa yang dahsyat sekali. Betul. Bisa berlanjut di luar stadion juga. Di luar stadion. Betul. Kalau kita keras di pertandingan setelah itu selesai. Dan tidak pernah kita dengar ada korban nyawa di Presiani. Dalam pengalaman Mami ini, Mi, apa yang sebetulnya harus dipersiapkan nih kan? Ya tentu si panitia yang memiliki tanggung jawab lebih nih, karena dia yang bisa mengatur mulai dari jumlah penonton, kemudian tiketing dan lain-lain. Apa saja sebetulnya, Mi, yang perlu kita perhatikan? Iya, terima kasih, betul sekali itu. Ya, pertama kalau pertandingan olahraga itu dilaksanakan di sebuah stadion, tertutup berarti tertutup, maka yang harus dipastikan itu adalah jumlah kursi yang disediakan dengan jumlah tiket yang terjual itu harus sama. Ya, paling nggak kurang itu jangan sampai lebih lah ya. Jangan sampai lebih yang kalau kurang nanti rugi betul. Panitianya atau penyelenggara rugi, tapi kalau yang pas lah. Satu orang untuk satu penonton, satu kursi. Jadi satu penonton, satu kursi. Ya, jadi kalau disediakan 10.000 kursi, maka tiket yang harus dijual 10.000 itu. Jangan sampai kapasitas yang tersedia 10.000 terjual 20.000. Wah. Ya kan banyak juga calo-calo dan sebagainya. Untung pasti dapat itu. Ya, betul. Ini yang harus dipastikan. Seperti kita naik pesawat. Ya, bila perlu nomorkan, dikasih nomor kursinya. Jadi kita ketahui itu manajemen kursinya dulu. Manajemen kursi. Berikutnya adalah tentang pintu keluar, pintu untuk keadaan-keadaan darurat di emergency bila keadaan darurat harus bagaimana? Betul. Nah, ini yang harus harus tersedia skenario itu. Kemudian harus cukup juga jumlah pintunya itu ketika dia stadion itu dibangun. Atau stadion yang sudah adakan pintunya kalau mau. Mungkin desain lama desain lama tinggal pintu menyesuaikan aja. Nah, ukuran internasional itu 8 menit. Jadi 8 menit waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua pintu terbuka. Nah, kemudian ukuran pintunya, lebarnya itu juga kan ada standarnya, bisa dipelajari itu. Dan dia harus central lock. Jadi kuncinya harus terpusat Dan untuk keadaan saat ini, teknologi saat ini sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi kunci di satu ini sehingga bisa memungkinkan 8 menit. Satu tombol lah Satu tombol untuk semua gerbang terbuka. Dan harus dipastikan bekerja. Percuma tombolnya canggih terus segala macam. Ternyata macet ketika itu. Jadi harus diperiksa sebelum pertandingan. Harus ada yang jaga. Seperti kita waktu MTQ jaga bersama Kades ESDM, Kades Pertambangan, kita lakukan itu, jaga ini sama manajer PLN, jaga genset. Coba itu, jadi standby. Nggak boleh mati ini listrik ini. Begitu mati dia harus bekerja. Jadi begitu. Apalagi Mi, kemudian selain dari tiketing, manajemen tiketingnya kemudian pintu, kemudian petugas. Petugas ini selain dia harus berjumlah, ada hitungannya. Berjumlah ini juga dia harus melihat
mengontrol penonton. Jadi jangan ikut nonton. Jangan terlena. Lupa menonton Jangan penonton. terlena saking asiknya dengan orang menggiring bola atau nonton prese atau apa, sehingga lupa bahwa ada penonton yang tidak tertib. Jadi itu. Jadi tiketing, kemudian pintu itu harus bisa dioperasikan segera dibuka. Kemudian petugas, kemudian apa yang menjadi SOP, standar prosedur penyelenggaraan sebuah event itu apa yang menjadi keinginan penyelenggara itu harus diumumkan. Umumkan seperti di pesawat lah, naik pesawat. Kalau pesawat ini nanti mengalami celaka, maka pintu ada di sini, di situ, harus di mana berada, itu harus kalau misalnya yang saya bayangkan, kalau misalnya di sepak bola mungkin sama juga dengan di Presean, sama itu, penonton tidak boleh masuk arena. Itu yang harus dijaga oleh petugas. Poin pertama itu. Poin pertama, penonton tidak boleh masuk arena. Nah, kemudian apa sanksi? Apa sanksinya harus ada juga sanksinya. Ini yang harus ditegakkan. Mungkin kita agak sukar lah, masih panjang sekali untuk menerapkan sanksi ini. Tapi kalau di luar itu sanksi itu misalnya dicabut untuk hak-haknya terhadap dana sosial. Tunjangan sosialnya dicabut. Sosial paling itu mengerikan sekali. Tapi kan kita masa mau bisa di sini. BLT kita sembakonya dikurangi untuk tidak jadi diberikan sembako, agak lucu juga. Agak susah. Jadi lah sanksi ini belakangan, jangka panjang. Tapi SOP apa yang boleh dia lakukan, apa yang tidak boleh. Tidak boleh merokok, menimbulkan api, masuk lapangan dan sebagainya. Itu harus. Bila perlu kalau gini, jadi sebelum pertandingan itu harus selalu mungkin diingatkan ini. Diingatkan. Ini demi menjaga ketertiban kan. Kalau sekarang kan kita melihat hukumannya justru ke pesepak bola nasional kita, ke PSSI kan sangat parah ternyata kalau kena hukuman dari FIFA. Ternyata kita baru tahu juga bahwa di dalam stadion standarnya FIFA itu tidak boleh gas air mata. Boleh gas air mata memang di situ, betul. Tapi masih untung sekarang ditegakkan. Siapa yang tidak menjalankan tugas dengan profesional, itu kan ada tindakan tegas dari pemerintah. Untung ada itu. Kalau tidak ada, bagaimana caranya kita sekian 100 lebih nyawa, 125 100 berapa? Sekarang udah mau tembus 200 mungkin. Nah, 200 itu dahsyat sekali. 205 mungkin data. 205 Betul. Ini yang terakhir. Kita nggak tahu juga yang masih perawatan kan? Yang karena perawatan ya lebih banyak kan karena asap itu. Karena itu menderitanya mungkin kan lebih ke paru-paru. Jadi dampaknya ternyata cukup panjang. Nah, ini yang masih diselidiki ya. Kita percayakan semuanya ke aparat. Kita percayakan pastilah, bahwa siapa yang bertanggung jawab memang harus, karena ini 200-an harus ada lah yang bertanggung jawab. Betul. Bahwa itu ada aparat, kepolisian, tentara memang harus hadir di dalam event-event seperti ini. Betul, Mi. Betul. Tapi kalau melihat kalau kita kaitkan dengan Sasak, Mi. Nah, sebetulnya kan juga banyak juga kegiatan-kegiatan budaya kita yang mendatangkan kerumunan massa gitu. Ke Cimol misalnya kan kerumunan juga. Cimol itu betul di jalan kan itu bisa jadi kan agak susah juga dikendalikan gitu ketika berada di keramaian gitu, Mi. Nah, apakah ada awik-awik atau semacam itu yang bisa sebenarnya di atas awik-awik itu kita punya perda tentang pemanfaatan jalan umum. Nah, itu ada perdanya. Antara lain juga apabila orang mau
peristiwa budaya, peristiwa agama, dan upacara lainnya, peristiwa olahraga, kan sering. Betul. Ya, bukan hanya yang rutin ya kita bukan hanya esot-esot kecimol ya alih-alih bukan hanya kecimol yang ada di jalan yang menggunakan jalan. Betul. Tapi kadang-kadang orang pesta resepsi pakai juga jalan raya pinggirnya. Betul. Beberapa kita lihat terus ulang-ulang tahun beberapa organisasi juga pakai. Betul. Ya jadi sudah tersedia perda yang mengatur tentang itu. Oke, jadi udah diatur sama pemerintah nih. Ya, sudah. Tinggal penegakannya, Mi. Penegakan dan ketika event itu berlangsung. Ya, seperti misalnya kalau yang sering juga melaksanakan event ini di Thailand kan ada Cabaret Show yang terkenal itu dalam semalam bisa beberapa kali dan kerumunannya itu tinggi. Betul. Dan banyak spot-spot Cabaret Show itu kemudian Rusia juga kan untuk opera-opera pertunjukan ketika sebelum perang tentu saja. Betul. Mereka hebat sekali, termasuk juga kemarin waktu mangkatnya Ratu Elizabeth II itu selama 10 hari kerumunan itu terjadi di Buckingham Palace terkendali dengan baik terkendali. Dan yang kita yang paling menonjol itu adalah cara ngantre mereka. Cara ngantre itu kalau kita kan mengular sehingga bisa 1 kilo, dia tidak dalam satu lapangan bisa jadi pakai ular tapi ularnya bengkok-bengkok. Tapi bisa tertib bisa tertib. Dan saya lihat pun ada baca artikel bahwa sekelas David Beckham itu ngantrinya 10 jam. Itu 10 jam. Nah, ini kan sangat luar biasa kan. Orang yang bahkan digelari sama Ratu Elizabeth dapat gelar kehormatan kan si David ini, tapi dia tidak mengambil fasilitasnya. Ini kan contoh-contoh baik yang kita dapat itu dari sana. Betul. Nah, kalau mau pertunjukan ndak boleh ada yang tiket-tiket yang gratisan itu, boleh ada fasilitasnya, tapi harus tercatat. Betul. Ya, ini semua yang kita bicarakan Pak Yusron adalah terkait dengan manajemen kerumunan. Betul. Crowd management. Kerennya itu crowd management. Oke, kalau kita melihat potensi ke depan, Mi, kan ntar lagi USBK, kemudian datang lagi MotoGP. Dan ini kan bisa kita pastikan selama 10 tahun Betul. Kita dapat kontrak itu diadakan setiap tahun. Bahkan mungkin beberapa tahun lagi kita menjadi tuan rumah PON. Ini kan nggak kalah main juga nih, nanti mengundang keramaian gitu. Pasti. Apa yang kira-kira Mami bisa kita pesankan ini kan kita menjaga masyarakat kita terutama. Tadi itu marilah kita cerdas. Yaitu mengantisipasi jangan sampai terjadi. Jadi mulai sekarang waktu kita memang panjang sebelum PON itu. Tapi waktu-waktu pendek ini kan untuk belajar juga. Misalnya di depan mata kita Ironman misalnya kan. Betul. Kemudian ada USBK. Kemudian ada MotoGP. Ini manajemen kerumunannya, crowd manajemennya harus senantiasa terus diperiksa, diperbaiki, disempurnakan. Oke, jangan lengah, Mi, Jangan lengah. Karena kesuksesan sebuah event kan malu-maluin juga. Betul. Kalau kemarin di MTQ zero accident, kecuali yang jatuh dari pohon. Itu yang menonton tapi itu tidak ada hubungannya dengan kerumunan. Itu. Dia jatuh sendiri itu dia naik di ranting yang tidak rapuh kuat, yang rapuh. Ini musibah juga. Musibah. Betul-betul musibah. Tapi ini 200-an ini tiap hari BBC itu tentang kita. Karena seharusnya kita banyak belajar dari momen ini. Betul. Tentu harapan kita kan, Mi, selalu kita berharap dari setiap kejadian ini yang terakhir, Mi. Kan? Selalu kita bilang juga. Betul. Tapi kita tidak melakukan langkah nyata. Oke, sangat luar biasa, Mi. Nah, terakhir, Mi, apa kira-kira yang
Mami pesan gini kepada mungkin pemerintah atau tokoh-tokoh adat kita dan juga tentu sama masyarakat kita, bagaimana ke depan kita menyambut event-event besar ini tentu dengan manajemen kerumunan tadi, Mi. Silakan, Mi. Ya, pertama dari sisi pemerintah perbaiki manajemen kerumunannya. Ya. Yang kedua manajemen transportasinya, flow kendaraan ini ya, arus kendaraannya. Ya. Terus yang ketiga bagaimana mengawasi, mengontrol semua itu, ya, dan harus terbuka untuk menerima masukan-masukan. Nah, itu yang penting, Mi. Jangan pernah tertutup sama masukan. Semua ini demi perbaikan. Kalau untuk keramaian terkait dengan traffic jam ya, untuk kendala traffic di lalu lintas, kemacetan lalu lintas itu sebenarnya karakter jalan raya kita khususnya di Pulau Lombok ini sudah sangat bagus. Betul. Artinya banyak jalur untuk dibuang. Dibuang tanda kutip, maksudnya dialihkan, pengalihan arus itu banyak sekali. Jalur tikus kadang-kadang orang itu. Dan itu harus dikuasai. Jalur tikusnya di mana? Kalau macet di sini harus dialihkan. Pengalihan arusnya ya. Itu harus dipelajari. Sangat memungkinkan kita. Jadi biarkan aja kecimol terus-menerus setiap hari. Selalu akan ada jarak. Yang penting itu diumumkan. Ya, supaya kita tahu, di situ ada kerumunan. Kita tidak akan mengikuti. Nah, ini mungkin yang penting ini. Ya, jadi ketika misalnya mungkin ada pemadam listrik, ada pengumuman. Masyarakat kita nggak. Nah, tapi sangat bagus sekali ketika misalnya ada event nyongkolan, sebaiknya mungkin si penyelenggara atau yang menyongkolan ini bersurat resmi. Itulah diatur di dalam Perda. Jadi dia melapor kepada aparat keamanan, kemudian ini gunanya untuk diteruskan. Sekarang kan serba canggih. Katakanlah eventnya di desa, desa itu ke Polres, Polres ke Polda, kemudian Polda dengan Dishub, itu bisa diumumkan. Betul. Jadi masyarakat kita yang mau pergian saat itu karena tahu tidak terjebak tidak menambah. Tidak menambah juga. Oke, ini sangat luar biasa, betul. Semoga banyak hal yang bisa kita perbaiki, Mi. Terutama dengan adat event budaya kita ya. Ini mendatangkan pendapatan juga untuk daerah kita, dan jangan sampai itu menjadi cap negatif. Menjadi cap negatif juga yang dikesannya nanti turis. Betul. Itu nggak enak banget gini-gini. Benar. Ini kita benahi bersama, Mi, ya. Betul. Oke, Mi, nanti mungkin di kesempatan berikutnya banyak hal yang kita bahas lain, Mi. Siap. Jadi kalau Mami ini udah menjadi narasumber tetap di S-Podcast ini ya, banyak yang kita bisa bahas dengan Mami. Sehat selalu, Mi. Beraktivitas. Kita ketemu lagi di konten berikutnya, Mi. Baik. Demikian sahabat S-Podcast yang bisa saya bahas. Ini sangat penting karena kita sebagai daerah di Nusa Tenggara Barat, daerah kunjungan wisata, banyak event besar, dan jangan sampai lengah nih pesan Mami ini ya. Sukses sekali, jangan sampai tetap mengevaluasi yang sudah berhasil. Demikian sahabat S-Podcast yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.